Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ketemu lagi di perkuliahan jaringan komputer satu ya. Jadi pada mata kuliah ini kita membahas administrasi jaringan ya, dengan menggunakan Debian ya. Oke, ini di pertemuan 5 ya. Di pertemuan 5 ini membahas tentang IP address dan konfigurasinya pada Debian gitu ya. Oke, baik. Nah, jadi saya kasih pendahuluan dulu ya, untuk mengingatkan kembali tentang IP address ya. Jadi aturan ya jaringan untuk pengalamatan yaitu mengenai pada jaringan TCP/IP ya, setiap komputer yang terkoneksi di jaringan harus mempunyai alamat unik ya, namanya IP atau IP address. Oke, ini diibaratkan untuk mengirim atau menerima informasi. Kalau di alamat ya alamat surat gitu ya, alamat surat ya. Oke, terus kemudian IP ini ya nanti di apa itu di Debian juga itu ada network, ada apa ini address ya, ada broadcast gitu ya. Nah, ini bagian-bagian IP address. Nah, ini adalah bagian pertama itu network identifikasi atau network number. Terus untuk hostnya, host ID-nya atau host number, dan keduanya itu membentuk IP address. Secara keseluruhan, nah ini terdiri dari dua bagian yang secara keseluruhan adalah 32 bit ya. Nah, ini setiap, ini terutama yang IP versi 4 ya. Jadi ini setiap bagian itu 8 bit ya. Kalau ada 4 segmen, ini berarti 8 kali 4 ya. 32 bit gitu ya. Nah, contoh IP katakanlah ini 192, 168, 18, 57. Nah, ini yang pertama adalah porsi untuk network identifikasi ya. Dan oktet terakhir 57 adalah host. Nah, itu dikenal dengan hierarki address ya. Oke, netmask ya atau subnet ya. Disebut sebagai netmask atau subnet. Selain IP address, ini perlu dikonfigurasi juga ya. Subnet mask mempunyai panjang 32 bit ya, kelompok besar ya ini ada ini 255.0.0.0 ya dan 255.255.00. Nah, ini biasanya untuk kelas A, kelas B, kelas C. Nah, ini biasanya ditulis seperti ini ya. 192.168.30.45 slash 255.255.255. Nah, ini itu 255 berasal dari bilangan biner 8 bit satu semua ya. Oke. Penggunaan subnet yaitu terdiri dua bagian yaitu sebagai network dan host ya. Nah, oke ini ya. Jadi untuk mengetahui bagian dari network identifier dan host identifier dilakukan perbandingan antara subnet mask dan IP address. Bagian satu pada subnet adalah network identifier dan bagian 0 merepresentasikan host identifier ya. Nah, ini contohnya ya. Nah, ini 192, 168, 144 ya. Ini dijadikan biner ya. Ini juga ya. Jadi ini yang terkoneksi harus ini satu network ya. Kalau beda network nanti tidak bisa ya gitu ya. Oke, ini hanya mengingat saja ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini kelas IP-nya. Ya, kelas IP ada kelas A, kelas B, kelas C ya. Kalau yang D dan E itu tidak digunakan untuk komersial. Nah, ini perlu diingat, kelas A itu yang pertama, oktet yang pertama ya, yang adalah 1 sampai 127. Yang B itu
128 sampai 191, yang C adalah 192 sampai dengan 223 gitu ya. Nah, ini kalau dikonversi ya, 1 sampai 127 dikonversi ke bilangan bit ya, bilangan biner ya. Nah, ini yang N itu adalah networknya, yang H ini bagian host. Nah, ini ya. Jadi untuk defaultnya itu adalah 25500 ya. Nah, ini 255 berasal dari 8 bit satu semua. Nah, oke. Ya. Oke, jumlah networknya itu 2 pangkat 7 dikurangi 2 ya. Nah, ini ada 126 network ya. Sedangkan hostnya itu 2 pangkat 24 dikurangi 2. Oke, sekitar 16 juta ya. Oke, nah ini semakin ini sedikit ya. Networknya kalau kelas A kita lihat networknya sedikit dan hostnya semakin banyak. Nah, kalau kelas C networknya yang banyak, hostnya sedikit per, per netnya atau per networknya. Ini kelas B dimulai dari 128, 191. Nah, ini porsi networknya adalah yang NN ya, 2 oktet pertama. Kalau yang hostnya adalah pada network keempat dan ketiga dan keempat. Nah, ini yang kelas C. Oke, itu untuk kelas-kelas IP address ya. Nah, jadi IP address ini ada IP public dan IP private ya. Ya, IP public ini yang bisa diakses di seluruh jaringan internet seluruh dunia ya. Tapi yang publik ini hanya diakses lewat jaringan LAN lokal gitu ya. Nah, ini contohnya kelas A nih, satu nomor of networknya satu itu sekian ya. Kalau yang ini B 16 network 172.16.0 sampai 172.31. Ini contoh saja. Oke. Nah, ini juga public dan private ya. Oke, ini jelas kelas ini komputer di kelas A ya. Ini kelas A, ini komputer ini dan ini ya. Itu bisa saling berkomunikasi ya. Sudah jelas-jelas satu network. Ini juga. Tetapi kalau antar network ya, ini disebut private ya. Satu golongan gini, ini juga ini satu lingkaran itu private. Tapi kalau misalkan mau berkomunikasi, maka ini perlu alat di routing gitu ya, di router ya, di routing di sini, ini ke sini, ini ke sini ya. Oke, baru nanti kelas di kelas C bisa komunikasi dengan kelas A, atau kelas B dengan kelas C gitu. Oke, jadi istilahnya di sini ada unicase, multicase, dan broadcast ya. Jadi dalam penggunaan kelompok komunikasi IP bisa juga dikategorikan ini unicase, broadcast, dan multicase. Oke. Nah, kategori IP berdasarkan komunikasi one to one ya. Unicase itu one to one. Nah, ini one to one. Kalau one to many itu satu ke banyak multicase. Misalkan range multicase address 2244 sampai dengan 239 sekian-sekian ya. Kalau one to all ini broadcast. Misalnya kelas C ID network 192.168.1.0 ini dengan subnet sekian mempunyai broadcast address sampai 192.168.1.255. Nah, oke kalau misalkan kelas A ini network 10.03 kali itu dengan sampai 25503 kali mempunyai broadcast ini. Ya, jadi ini one to all, satu ke semua. Cara kerja broadcast adalah mengirim pesan ke seluruh
jaringan ya. Oke, terus alamat IP digunakan untuk mengirim atau menerima informasi ke dan dari host yang ada pada suatu jaringan. Nah, ini bagaimana jika suatu host ingin mengirim paket kepada seluruh host yang ada pada jaringan. Ya, jadi tidak efisien jika harus membuat replikasi paket sebanyak jumlah host. Padahal isi paket-paket tersebut sama ya. Nah, itu konsep dari broadcast. Jadi hanya cukup mengirim ke alamat broadcast, ya alamat broadcast, maka seluruh host yang ada pada network akan menerima paket tersebut. Ya, oke, jadi konsekuensi itu alamat broadcast yang sama dan alamat tersebut tidak boleh digunakan ya. Nah, ini default broadcast untuk nomor IP terakhir pada jaringan ya. Nah, ini untuk seluruhnya ya. Ini kelas A, ini kan berarti di sini ya yang bisa ganti. Ini kelas B, ini default ya, sekali lagi default. Mungkin di kelas A bisa saja dirubah. Oke, ini kelas C ya di sini yang terakhir ya. Ini yang bisa dirubah tiga. Pertama, dua, ketiga. Nah, oke, terus IP address itu dalam melakukan konfigurasi IP address, komputer bisa melakukan dengan statik dan dinamis. Kalau statik itu tetap, jadi itu terus gitu ya alamatnya. Alamatnya itu terus. Kalau dinamik ini yang memberikan adalah administrator jaringan, bisa saja itu router atau DHCP ya. Nah, DHCP yang memberikannya nanti. Ya, ini atau DHCP disebut Dynamic Host Konfigurasi Protokol. DHCP itu seperti kalau Anda connect WiFi di tempat umum, atau di kampus, di rumah sakit, atau di mana gitu ya, maka ini host diberikan secara otomatis ya, berdasarkan yang urutannya. Jadi tidak usah dikonfigurasi secara manual. Oke, itu mengenai IP ya. Dan ini saya lanjutkan konfigurasi derajat pada Debian 12 ya. Nah, jadi mengenal singkat tentang jaringan dan pentingnya konfigurasi IP address pada Debian 12. Nah, ini perintah untuk cek ya. Perintah untuk cek IP-nya, IP link show atau IP address atau IP apa itu if config ya. Jadi untuk menampilkan data interface jaringan yang tersedia. Terus contoh outputnya ini adalah nama interface-nya ya. Ada ENPOS S3, ada ETH0, ada WLAN 0 dan lain-lain ya. Nah, kalau misalkan nanti ini singkatan Ethernet ya. Ini kalau WLAN ini untuk Enpos ya apa itu virtual ya. Nah, ini biasanya saya gunakan apa ini VirtualBox ini pakai ini ya. Ini kalau hanya satu ya Ethernet 0 ya mulai nol. Kalau interface-nya ada dua ya nol, satu, dua dan seterusnya. Terus dari perintah itu interface jaringan ditentukan oleh IP link show juga bisa. Nah itu nanti baru kita konfigurasi. Nah untuk konfigurasinya kalau di Debian itu adalah di sini ya. Satu lewat etc network interfaces ya. Nah, nanti ini sebuah file nanti bisa dikonfigurasi atau menggunakan net plan ya. Nah, nanti diisikan ya. Nah, untuk membukanya, ini sudo kan adalah ini perintah ini ya, perintah super user do ya. Ini pakai nano atau pico juga boleh. Kita konfigurasi etc network interface, ini filenya interfaces. Terus diedit ya, dikasih IP statis. Nah, ini contoh konfigurasinya pada yang terdeteksi adalah ENP OS3 ya.
DIFS ini statik ya. Kalau dinamik nanti mengikuti dari jaringan LAN yang ada di situ atau jaringan lokal yang ada di situ nanti mengikuti DHCP. Ya, ini kalau ini statik ya. Nah, ini misalkan nanti konfigurasinya adalah address sekian ya. Ini net masknya, terus gateway-nya, terus DNS name serversnya. Ini baris-baris yang perlu dikonfigurasi. Oke, oke, kemudian nah dengan melakukan net plan ya. Jadi net plan membuka file konfigurasi network menggunakan nano ya. Nah, ini nano atau pico sama saja. Sudo itu kalau sudah masuk root nggak usah sudo. Jadi di dalam etc netplan 01 net cfg YAML. Terus mengedit filenya ya dan dikonfigurasi IP statusnya. Nah, ini cara konfigurasinya ini juga sama network ya. Ini pakai ethernetnya atau eposnya ini alamatnya ya. Terus ini gateway-nya, ini name server, ini name server address ini biasanya ini punya Google ya. 88888844-nya. Jadi intinya ya sama ya, boleh pakai interface atau net plan. Terus setelah kita konfigurasi, kita restart jaringannya dengan perintah metode satu dengan sistem CTL restart networking. Ya ini atau kalau yang perintah lama ya setelah CTC network ini titik D networking restart gitu ya. Kalau ini yang net plan ya, ini perintahnya. Ingat ya, sudo itu kalau sudah masuk root nggak usah dilakukan. Jadi net plan apply ya. Nah, ini akan menerapkan perubahan yang kita ganti tadi. Jadi internetnya kita, addressnya kita ganti harus setiap kita ganti harus di restart ya. Nah, kemudian setelah di restart ya itu di apa itu ditampilkan ya IP address show atau IP address gitu ya. Apakah itu hasilnya sudah benar atau tidak gitu ya. Nah, oke. Terus lakukan tes uji ya, uji connectivity, misalkan dengan ping ke gateway ya, ping ke ini servernya Google, DNS-nya Google juga bisa. Ini jadi ini untuk menguji ya, atau komputer yang ada dalam satu jaringan LAN itu di ping gitu ya, kalau tidak connect internet. Kalau connect internet bisa salah satu domain, misalkan Stacom ACID, itu Anda ping atau detik.com dan lain-lain. Jadi dapat disimpulkan ya, jadi bisa menggunakan dua metode konfigurasi IP address di Debian 12 dengan cara tadi interface-nya dan net plan-nya. Nah, jadi ini perlu ya. Kadang yang kita apa temui itu ternyata dua ya, dua ini ya, dua dua satu IP digunakan bersama-sama. Nah, itu yang terjadi IP konflik ya, tabrakan gitu. Nah, itu saya rasa untuk eh, materinya ini bisa saya tunjukkan ya, contohnya saja gitu ya. Oke, itu ditunggu sebentar. Ya, jadi sekali lagi ini
Untuk prakteknya nanti setelah apa ya, setelah UTS ya kita lakukan praktek gitu. Oke, ditunggu untuk eh, contoh ya. Saya akan contohkan pada Debiannya ya. Saya gunakan putih aja ya, putih untuk koneksinya. Oke, ini saya beralih ke sini saja, ke putih ya. Nah, oke, ini saya akan login ya ke, saya besarkan dulu ya. Nah, ini saya ganti biar kelihatan besar ya. Oke, ini saya login ya. Saya akan login dengan root ya. Root saja ya. Misalkan, nah ini root, saya masuk root. Root itu administrator. Nah, oke. Jadi IP address-nya bisa Anda cek ya. Misalkan ini IP address saya cek pakai perintah IP address. Nah, ini akan tampil ya, itu IP address saya ya. Atau pakai IP address show ya. Nah, ini sama saja. Ini, eh, sa- nah, ini misalkan IP address. Nah, ini 4 huruf saja udah mengerti ya. Nah, jadi di sini IP address saya adalah 10.10.10.19. Ini broadcast-nya 10.10.255. Ini dengan EPO S3, ininya apa itu? Interface-nya ya. Nah, itu bisa dilihat pada satu file ya, ini yang /etc network interfaces ya. Nah, ini settingnya di sini. Nah, ini device, ini nama yang ini nama ininya, apa itu interface-nya. Terus ini secara statik, jangan dinamik ya. Terus ini alamatnya, IP address-nya, ini network-nya. Nah, ini tadi, ini sudah saya rubah ya ke ini kelas A IP-nya dan ini networknya adalah 10.10.0 ya. Maka ini broadcast-nya yang bisa berubah yang belakang. Dan ini gateway-nya apa itu nanti untuk menuju ke luar jaringan ke internet itu ini saya gunakan gateway ini ya. Seperti di sini adalah name server DNS-nya Google ya. Oke. Nah, setelah ini dikontrol X ya, nah, untuk keluar. Dan untuk uji konektivitas, misalkan akan saya ping gateway-nya ya, apakah ini bisa apa tidak gitu ya. Oke, ini belum bisa karena apa itu? Ini internetnya pakai login ya. Coba saya login dulu. Tunggu sebentar. Kalau tidak ya ini ya, apa itu di loginkan
atau dipingkan ke lokal saja, misalkan ke alamat ini 1010176 ya, ini laptop saya sendiri ya. Oke, ini connect ya, ini tetangganya ada laptop lagi. Ini sudah reply gitu ya. Oke, ditunggu sebentar ini untuk cek koneksi dengan internet apakah sudah jalan atau belum gitu ya. Oke, coba saya ping ke gateway ya. Nah, ini sudah terkoneksi ya. Nah, ini sudah terkoneksi ke gateway 10 10 10 ya. Atau dengan misalkan saya ping ke Stekom ID, CID ya. Nah, ini juga sudah reply ya. Jadi ping itu kan paket ICMP yang mengirim pesan ke tujuan terus sana menerima balik. Kalau sana tidak mengirim balik berarti sana off gitu ya. Oke. Nah ini bisa perintah-perintah yang lain ya, misalkan pakai perintah threshold ya, threshold apa threshold ya, coba threshold. Oke perintah threshold. Kadang perintah-perintah di Windows sama Linux agak beda sedikit ya. Threshold ya. Tidak ada perintah itu. Thread nggak bisa ya. Threshold. Nah, perintahnya tidak ada. Threshold ya. Oke nanti kita coba yang lain ya. Ping dulu lah ya, ping ya, ping Google gitu ya, atau Dik gitu ya. Com, CID, oh, Dik juga nggak bisa nih. Kadang perintahnya di versi yang agak naik itu kadang eh, sama, kadang ada yang udah berubah gitu. Itu karena Linux itu kan cepat sekali ya, cepat sekali untuk berubah atau diupdate atau pengembangannya sangat cepat ya. Ping terus perintah jaringan lain misalkan netstat coba ya netstat itu juga tidak sama ya. Nah, oke.
Oke, traceroute. Juga saya pakai sama saja ya. Mungkin ini perintah yang lama pakai traceroute ya. Dan misalkan if config juga sudah tidak ada juga ini. Nah, sudah nggak ada. Tapi nggak apa, ini hanya untuk menunjukkan bahwa IP-nya ya. IP-nya sudah berubah gitu ya. Nah, saya rasa itu ya. Nah, saya rasa itu untuk apa ini konfigurasinya ya. Jadi yang perlu Anda perhatikan konfigurasinya adalah yang perlu dimengerti ya pada interfaces ya, interfaces ini tadi. Nah, ini ada address, network, broadcast, gateway, DNS server ya. Oke, saya rasa cukup sekian ya. Jadi cukup sekian untuk pertemuan kali ini dan kita bisa bertemu di pertemuan berikutnya ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.